सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। हाँ आया दूर हों चल के, मैं तकी तो शरनाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जीओ, धन गुरु साहिब महाराज जी का शुक्र है जिन्हों ने दोबारा कथा के राही गुर इतिहास जानने का मौका बख्शिश किया। bersyukur sekali ke Guru Sahib yang memberikan kesempatan sekali lagi untuk kita ketemu secara virtual dan melakukan satsang, mendengar cerita-cerita mengenai Guru Sahib, mendiskusikan Gurbani, dan belajar sebanyak yang kita bisa. Pada minggu ini saat Senggejio, beberapa hari yang lepas kita baru saja menyambut Prakash Dehara Tan Satguru Sri Guru Harkrishan Sahib Maharaj, guru yang ke-8 di dalam Sikh Panth dan guru yang paling muda sekali yang menaiki taktanya Guru Nanak Sache Patsha. Jadi saya diberikan hukum oleh Sangat untuk mendiskusikan mengenai kisah hidupnya Guru Harkrishan Sahib Maharaj pada hari ini. So आओ मनोवृत्तियां एकाग्र करिए, fokus kita itu, konsentrasi kita itu kita bawa kepada Guru Sahib supaya kata yang kita dengar pada hari ini bisa benar-benar masuk ke dalam benak kita dan akan sentiasa mendapat tempat di ingatan kita. ध्यान करिए, मनोवृत्तियां एकाग्र करिए, गुरु साहिब सिर ते हाथ रखन ਅਤੇ महाराज अपनी कथा आपे ही कराउण। आओ गुरु प्यारिओ, sebelum membahas Guru Sache Patsha Sri Guru Harkrishan Sahib Maharaj, kita melihat lahirnya Guru Sahib, datangnya Guru Sahib ke dunia ini. Guru Harkrishan Sahib Maharaj lahir di dalam keluarga Guru Sahib sendiri. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ Guru Har Rai Sahib Maharaj ji hoye ne. His father was Guru Har Rai Sahib ji, the 7th Guru of the Sikhs. Dan mamanya adalah Mata Krishan Kaur ji. Dan Guru Harkrishan Sahib Maharaj ini moyangnya adalah Guru Hargobind Sahib Maharaj. He was the great grandson of Guru Hargobind Sahib Maharaj, the 6th Guru of the Sikhs. Guru Harkrishan Sahib Maharaj mempunyai seorang kakak namanya Baba Ram Rai ji yang usianya 9 tahun lebih besar dari Guru Harkrishan Sahib Maharaj. So Guru Harkrishan Sahib Maharaj lahir di Punjab, di tempat yang kita panggil sebagai Kirtpur Sahib, di dalam rumahnya Guru Har Rai Sahib Maharaj yang waktu itu dipanggil Sheesh Mahal. ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। Dan saat sangat jiyo kita melihat datangnya Guru Harkrishan Sahib Maharaj di dunia ini juga terjadi pada waktu Amrit Vela. Amrit Vela da sama si, it was the time of Amrit Vela. Guru Sahib, Guru Har Rai Sahib Maharaj pergi ke diwan bersama sangat mendengar kirtan Asa Ki War. ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਨਨ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਭਾਗ ਲਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੰਕ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
Setelah kelahiran Guru Sahib, Maharaj, Guru Harkrishan Sahib Maharaj, badannya dimandikan, dilapik dengan kain yang mahal sekali, berharga sekali, dan dibawa ke Darbar Sahib, di mana waktu itu Kirtan Asa Kiwar baru saja selesai. Guru Har Rai Sache Paatshah masih berada di atas takhta bersama sangat-sangat yang duduk di situ, dan Maharaj pehli baar untuk kali pertama Guru Harkrishan Sahib Maharaj ketemu bersama Guru Har Rai Sahib Maharaj di dalam darbar. Guru Har Rai Sahib Maharaj jiyo Guru Harkrishan Sahib Sache Paatshah Maharaj nu ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ। Guru Har Rai Sahib Maharaj memegang Guru Harkrishan Sahib Maharaj di dalam tangannya, melihat ke arah wajah kecil Guru Harkrishan Sahib Maharaj waktu itu, dan Maharaj ji melakukan bacaan, "ए बाल जो ए करेगा ऐसी कार कोई और नहीं कर सकता." Apa yang bakalan dilakukan oleh anak kecil ini tidak mungkin dilakukan oleh orang lain seperti dia. Dan waktu itu keluarga Guru Sahib, sangat-sangat yang berada di situ begitu senang sekali mendengar berita kelahiran seorang anak di dalam rumahnya Guru Har Rai Sahib Maharaj pada tahun 1656 waktu itu, dan kebetulan di dalam bulan Julai seperti sekarang. In the month of July, when Maharaj was born, there was a huge environment of happiness in the Guru's house. The sangat that was in the darbar, jadi sangat uthe baithi si, saat sangat yang berada di dalam darbar waktu itu merasa begitu senang sekali melihat kedatangan Guru Sahib. Waktu itu Guru Har Rai Sahib Maharaj memutuskan untuk menamakan bayi yang baru lahir di dalam rumahnya. Maharaj apne chacha ji Baba Surajmal, Maharaj bertanya kepada dia, "Is bal da koi naam rakho." Memberikan setekar, memberikan rasa hormat kepada yang lebih tua dari Guru Sahib sendiri, Maharaj menanyakan nama yang sesuai untuk dinamakan anak kecil ini. Baba Surajmal ji mengikut tradisi di dalam rumah Guru Sahib, mengikut tradisi gurmat yang diajarkan ke kita, Maharaj ji ne ਜਦੋਂ Baba Surajmal ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, Baba Surajmal dengan segera mengambil hukumnama dan melakukan ardas di depan Guru Sahib. एक गुरसिख ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, cara hidup seorang gursik itu, in everything a gursik does, the nucleus, the center part is always Guru Sahib. Sebelum melakukan sesuatu, sebelum ketika di dalam keluarga itu datang momen yang dipenuhi dengan kesukaan ataupun momen yang dipenuhi dengan kedukaan, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ. Dan ini yang dilakukan oleh Baba Surajmal ketika melakukan ardas, hukumnamanya keluar huruf dari Haha dan nama bayi itu diletakkan Hari Krishna. Saat Sangat Jiyo, dari sejarah kita, ketika Guru Harkrishan Sahib Maharaj semakin bertambah usianya 2 tahun, 3 tahun, Maharaj digambarkan sebagai seorang yang begitu pintar sekali. बहुत तेज बुद्धि सी गुरु साहिबां दी, ज्ञान दे सागर सन, dan Maharaj ketika diajarkan kitab-kitab, bacaan kitab pada usia yang begitu muda sekali, baik kitab-kitab duniawi ataupun kitab-kitab kerohanian, Maharaj bisa menangkap artinya dengan begitu cepat sekali. Dan ketika Guru Harkrishan Sahib Maharaj mulai diajari Gurbani, arti-arti Gurbani itu datang dengan begitu gampang sekali kepada Guru Harkrishan Sahib Maharaj. Guru Har Rai Maharaj begitu senang melihat anaknya seperti itu. Guru Harkrishan Sahib Maharaj itu rutinitas hariannya duduk di dalam darbarnya Guru Har Rai, mendengar katha, mendengar kirtan, mendengar kisah-kisah keberanian, kisah-kisah keagungan guru-guru yang sebelum itu, dan mannya mendapat 6 yang begitu luar biasa sekali. Guruji digambarkan sebagai seorang yang sentiasa membaca bani secara penghafalan. Maharaj kanthak bani bahut padde san, dan walaupun usianya masih umur balita seperti itu, umur anak-anak seperti itu, Maharaj digambarkan sebagai orang yang suka meditasi selama berjam-jam. Bahut ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ Maharaj ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਨ ਉਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ
nature-nya, sifatnya Guru Har Krishan Sai Maharaj itu Maharaj pendiam, tetapi pada waktu yang sama digambarkan sebagai seorang yang periang sekali. Guru Har Rai Sai Maharaj waktu itu mempunyai suatu tempat-tempat penanaman segala jenis herba-herba yang digunakan untuk mengobati masyarakat. There was a huge farm of Guru Sahib where Guru Sahib used to plant these herbal trees to treat those that were ill. Guru Sahib melakukan sewa itu dan terdapat banyak sekali orang miskin yang tidak bisa berobat datang ke syaratnya Guru Sahib untuk meminta obat. Dan waktu itu saat Sanghaji Guru Har Krishan Sai Maharaj sebelum menjadi Guru Sahib begitu aktif sekali menolong orang-orang miskin, menolong orang-orang sakit yang datang ke Guru Har Rai Sai Maharaj untuk mendapatkan obat-obat ini. Dan ketika kakaknya Baba Ram Rai begitu sibuk sekali dalam urusan pentadbiran, urusan gurukar seperti pengambilan uang, menyiapkan lengger dan seperti itu, Guru Har Krishan Sai Maharaj waktu itu sibuk sekali dalam menolong orang-orang miskin. Itni choti umar ਵਿੱਚ Maharaj ji da hirda itna komal, Guru Sahib tidak bisa melihat penderitaan orang-orang miskin yang datang ke situ. Orang-orang yang dianiayai oleh pemerintah waktu itu, yang ditindas oleh pemerintah dan datang ke situ, semua mereka ini ditolong oleh Guru Har Krishan Sahib Sache Paatshah. Maharaj yang nature-nya menjadi begitu disukai oleh orang-orang sekeliling, masyarakat sekeliling itu, mereka kalau datang ke derbarnya Guru Har Rai Sai Maharaj, mata mereka itu sentiasa coba mencari kithe hai Har Krishan, aaj darshan nahi hoye. Maharaj ji de Sahibzade Guru Har Rai Sai Maharaj ji de Sahibzade, aaj Guru Har Krishan Sai Maharaj kithe ne darshan nahi hoye. Begitu besar sekali rasa sayang yang ada di dalam benak mereka terhadap Guru Sahib. Saat Sanghajiyo, sekarang usia Guru Har Krishan Sai Maharaj sudah pun 4 tahun dan ke atas. Saat-saat Guru Har Rai Sai Maharaj meninggalkan dunia ini semakin dekat. Dan Sanghat mulai bertanya-tanya karena Guru Har Rai Sai Maharaj mulai memberikan petanda-petanda bahwa dia tidak bakalan lama lagi di dalam tubuhnya ini. Maharaj ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ. Waktu itu Sanghat bertanya kepada Guru Har Rai Sai Maharaj, setelah pemergian Guru Sahib dari jasad fisikal ini, siapa yang bakal duduk di atas takhtanya Guru Nanak Sache Paatshah? उस वेले Guru Har Rai Sai Maharaj ji ne ek test karaya, dilakukan suatu ujian, tetapi ujian ini Guru Sahib meminta Sanghat sendiri yang melakukan. Tu siapa karo? Dites kedua-dua anaknya Baba Ram Rai ji dan Guru Har Krishan Sai Maharaj dan lihat yang mana cocok untuk mendapatkan gedi ini sendiri. उस वेले Maharaj ji ne ek छोटी जी Guru Sahib memberikan suatu jarum. There was a small needle that was given by Guru Sahib to Sanghat. Jarum yang kecil sekali, tajam ujungnya, diberikan oleh Guru Sahib kepada Sanghat. Dan Maharaj memberikan arahan, kamu pergi ketika Guru Har Krishan Sai Maharaj membaca bani di atas Manji Sahib. Manji Sahib tempatnya Ad Granth dilakukan Prakash. Kamu pergi ke situ. Dan juga kamu harus pergi ketika Baba Ram Rai membaca Gurbani dari menjinya Ad Granth. Ketika mereka berada di atas menji itu, pakailah si jarum yang kecil ini. Kaki menji itu yang dibuat daripada kayu, kamu ambil jarum ini dan kamu coba tusuk ke dalam kaki menji itu. ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੇ ਇਸ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। Blessed are those Gursikhs of Guru Har Rai Sai Maharaj, despite being given such a bizarre instruction, not even once they asked Guru Sahib, how is this possible? Walaupun diberi arahan yang begitu, dianggap tidak logik,
tidak masuk akal oleh kita-kita yang menganggap diri kita pintar pada zaman ini. Dan walaupun diberikan arahan sedemikian oleh Guru Sahib kepada gursik-gursik itu, mereka tidak sekalipun bertanya sama Guru Sahib, Maharaj, apakah ini mungkin? Apakah bisa suatu jarum yang dibuat daripada besi yang kecil itu bisa masuk ke dalam kayu menji yang bakalan keras sekali, Maharaj? Nahi. Satu bachan karke us gursikha ne Maharaj ji da bachan palan kita. Jadi pada suatu hari Baba Ram Rai ji lagi duduk di atas menji Sahib dan membaca Gurbani. Sangat-sangat mendekati menji itu dan coba menusuk jarum di dalam kayu menji, kakinya menji itu. Tanpa penglihatan, tanpa pengetahuannya, Baba Ram Rai secara sembunyi. Persal Sanggajiyo tidak bisa sedikit pun si jarum itu bisa menembus kayu yang dibuat daripada, kaki yang dibuat daripada kayu itu. Setelah itu mereka menunggu hari di mana Guru Harkrishan Sahib Maharaj membaca Bani di atas menji Sahib. Ek din aisa hoya, Gursik yang memegang jarum itu melihat Guru Harkrishan Sahib Maharaj lagi membaca Bani di atas menji. Dengan segera dia menghampiri menji itu. Tetapi ketika dia masuk ke derbar, dia melihat ada Sangat yang duduk mendengar Bani yang dibaca oleh Guru Sahib. Sah Sangat ji, bayangkan Atme Nanak, Tan Guru Harkrishan Sahib Maharaj duduk di atas takhta dengan suaranya yang masih suara anak-anak itu membaca baninya Guru Sahib dengan begitu kuat sekali. Bagaimana rasa itu ketika Guru Sahib sendiri membacakan bani yang dituliskan oleh beliau. Sangatan dia akhan band, sangatan chum rahiyan ne bani sun ke. The eyes of the Sangat, all of them sitting in the Sangat were closed. They were enjoying a whole different level of anand. Mereka menikmati rasa anand, rasa suka yang begitu sukar dijelaskan, dideskripsikan pada waktu itu, dan tidak ada satu pun orang yang matanya terbuka ketika Guru Sahib membaca bani. Itna ras, variasi kelihatan oleh Gursik ini seperti ada hujan yang lagi turun, hujan Amrit Sach naam ki Amrit Varkha. Maharaj ji ne ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ Guru Sahib membaca bani. Gursik ini secara diam-diam pergi mendekati menji Guru Harkrishan Sahib Maharaj, dan waktu itu Sah Sangat ji ek kautak hua. Terjadi suatu perkara yang luar biasa ketika jarum yang dibuat daripada besi yang kecil yang kukuh itu coba didekatkan ke dalam kakinya menji Sah Sangat jiyo. Kayu kaki menji itu yang biasanya keras sekali tiba-tiba kelihatan menjadi seperti lilin yang dileburkan. Just like a wax that has been melted, it appeared as if the solid wood of the menji has turned into a wax-like form. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਖਬੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ketika Gursik itu mulai memasukkan jarum ke dalam kayu itu yang kelihatannya seperti sudah lembut sekali kayu itu. Jarum itu bukan hanya bisa masuk, tetapi jarum itu masuk dan hilang di dalam kaki menji itu. Us de vich pravesh kar gayi. The whole needle completely inserted itself into the wood and disappeared. Gursik wapas dore lari kepada Guru Har Rai Sahib Maharaj dan memberitahu berita ini. Guru Sahib ji, Maharaj kautak hoya aj aap ji de chote sahibzade Guru Harkrishan Sahib Maharaj ketika dia membaca bani, saya coba memasukkan jarum itu tetapi saya tidak tahu gimana tiba-tiba kayu yang kukuh itu menjadi lembut sekali dan jarum itu masuk sepenuhnya ke dalam. Tetapi Guru Sahib perkara yang sama tidak terjadi kepada Baba Ram Rai. Guru Sahib muskuraye, Tan Guru Harkrishan Sahib Maharaj ji de pita Guru Har Rai Sahib Maharaj ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬਾਣੀ ਵਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਓ ਝੱਲੈ ਝਰਨੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ. Maharaj ji menerangkan kepada Gursik bahwa semua manusia bisa membaca bani, tetapi manusia yang membawa bani itu masuk ke dalam dirinya
mempraktekkan ajaran Bani itu di dalam dirinya setiap hari. Ketika dia membaca Bani itu, dia bukan hanya membaca, tetapi dia menjiwai Bani itu. That Gursikh, that person who becomes an embodiment of Gurbani itself, ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, Hirda Guru Harkrishan Sai Maharaj sama seperti kayu itu sudah menjadi lembut sekali karena Gurbani sudah meresapi setiap satu sel-sel di dalam Guru Harkrishan Sai Maharaj. Gursikha ne matha tekya te Maharaj nu ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, Maharaj, kami sudah tahu siapa yang akan menjadi guru setelah kamu. Iਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ sama seperti ini, setelah Guru Har Rai Sai Maharaj kembali ke Sachkhand, Guru Harkrishan Sai Maharaj menjadi guru kita yang ke-8 pada usia 5 tahun dan 2 bulan usianya waktu itu. Saat ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, orang-orang zaman sekarang sudah mulai bertanya, apakah seorang anak usia segitu cocok menjadi seorang guru yang bisa mengetuai, bisa memimpin पंथ yang begitu besar sekali jumlahnya. कि एक बच्चा इस उम्र दा बालक इतनी वड्डी पौधे ते इतनी वड्डे तख्त ते बैठन दे लायक है? We start asking these questions because we feel that we are too smart, we feel that we have a lot of brains, we feel that we have a lot of knowledge, and we assume that we know better than Guru Sahib. Saat Sangat Jiyo, sebelum kita meneruskan sejarah, saya pengen membahas sedikit mengenai perkara ini. Sebelum kita meneruskan cerita kita. ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, sekarang juga pasti ada yang tertanya-tanya, kenapa sih harus anak kecil usia 5 tahun? Apa bisa anak kecil seperti itu memimpin kita menjadi guru kita? Kita bertanya kepada Guru Granth Sahib Maharaj karena contoh yang saya akan ngasih ke kalian untuk menjelaskan kepada kalian akanlah berdasarkan Gurbani dan Gurbani sahaja. Karena tidak ada yang bakalan percaya ini ngomongan Raswinder Singh. Lebih bagus sekali jika saya memberitahu kalian ini adalah ngomongannya Guru Nanak, ini adalah ngomongannya Guru Arjan Dev Maharaj, ini adalah ngomongannya Bhagat Faridji. Karena lebih bagus seperti itu, karena tidak ada yang bisa menukar kata-kata yang sempurna datang dari Dargah, datang dari Sachkhand. Sat Sangat Jiyo, Ram japo ji aise aise, Dhruv, Prahlad, japeo har jaise. Kenapa Guru Sahib di sini memberikan contoh Bhagat Dhruv dan Bhagat Prahlad ji? Usia mereka ketika mereka melakukan bhakti itu adalah usia anak-anak. Kita ada Bhagat yang lebih tua, Bhagat Faridji varge hoye ne, Bhagat Kabir ji, Bhagat Ramanand ji varge hoye ne. Tetapi di dalam bhakti ini contoh yang dipakai adalah Dhruv, Prahlad japeo har jaise. Karena Maharaj, maksud tersirat yang diajarkan ke kita sini adalah Gurmat itu, Gursikhi itu tidak memandang usia, tetapi memandang kemai, memandang apa yang ada di dalam. Umar te, sharir te wal tu na dekh. Jangan melihat usia dan jangan melihat luarannya seseorang. Sat Sangat Jiyo, jo usde andar jot hai, jo usde andar atmak bal hai, itu cuma diketahui oleh Guru Sahib doang dan Waheguru. Gursikhi itu bukan nama tubuh ini, bukan nama dara yang sudah menjadi putih, bukan nama dastar yang gede sekali, karena ada lebih banyak sekali aspek-aspek intrinsik yang harus ada. Bhagat Faridji ketika berada di usia yang begitu muda sekali, matanya mata Maryam mengajar dia untuk melakukan bhakti. Kita sudah pun membahas ini pada masa lalu. ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। Sat Sangat Ji, this is the greatness of Guru Nanak's house, where there is a Guru that is 95 years old in the third form of Guru Nanak preaching to the Sikhs, and then there is a Guru in the form of a 5-year-old child that is liberating Sikhs all over. ਇਹ Guru Nanak Maharaj ji ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। Kebesarannya rumah Guru Nanak, di mana ada guru di dalam rupa ketiganya Guru Nanak yang berusia 95 tahun, yang memberikan sikya kepada seluruh umat Sikh, tetapi pada masa yang sama dalam rupanya yang ke-8 ada guru yang
berada di dalam badannya, bentukannya anak yang berusia 5 tahun saat sengaja. Inilah kebesaran yang Guru Nanak, dan ini adalah untuk mengajar kita anak-anaknya Guru Sahib, प्यारियो कदे भी उम्र वाले देख के ए ना सोचो कि कोई काटे है या वध नहीं, jangan melihat berdasarkan umur. Saat संगत जियो, Pai Gurdas ji di dalam warnya menjelaskan apa yang saya baru sampaikan ini dalam suatu kebit taswiye begitu indah sekali. Sawaiyan ਵਿੱਚ Pai Gurdas ji ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, जैसे हीरा हाथ में, seperti 3 example di dalam sawaya ini ya diberikan oleh Guru Pai Gurdas ji. Pehla example ek हीरे di example dinde ne. Suatu contoh yang diberikan adalah permata, and a diamond, a हीरा. Pai Sahib ji कहते ने, जैसे हीरा हाथ में तनक देखो दे, seperti hira yang berada di atas tangan kamu itu. Hira itu kelihatan kecil sekali. A diamond is small, it is not heavy, but when it is taken to a jeweler, the price is so much, priceless. ਜਦੋਂ ketika barang permata seperti ini dibawakan kepada orang yang tahu nilainya, walaupun secara fisikal size permata itu cuma segini, tetapi kalau ditukar, dijual kepada seorang ahlinya, dia bisa memberikan uang yang cukup banyak sampai bisa memenuhkan rumah kita. Value बहुत है उसकी. Pai Sahib ji दूजा example दिंदे ने, just like a check. Kain, waiguru, kertas yang dipakai untuk menuliskan cek. Kertas itu ringan sekali, dan sebelum diisi nilai dan ditandatangan oleh kita, dia tidak punya nilai kok. Tetapi begitu sudah diisi nilai di situ dan ditandatangan oleh pemiliknya, kertas yang begitu ringan yang sebelumnya tidak ada nilainya itu menjadi begitu berharga sekali. Kertas yang cuman segini size-nya itu bisa memenuhkan seluruh rumah seseorang dengan uang yang berjuta-juta, bermiliar-miliar. Contoh ketiga yang diberikan oleh Pai Gurdas ji, benihnya suatu pohon beringin, the seed of a banyan tree, बोर दा दरख्त जेड़ा है, उसका बीज जेड़ा है, benihnya itu kecil sekali. Saat senggeciyo, tetapi ketika ditanam di dalam tanah, dibaja, dikasih air, dia mendapat cahaya matahari yang cukup, dia akan membesar kepada size yang begitu besar sekali. Setelah 3 contoh ini, Pai Gurdas ji menjelaskan bahwa similarly, dengan cara yang sama, gursik-gursik yang di dalam benaknya ini kaya dengan segala ajaran Guru Sahib, mereka itu mungkin di dalam dunia ini tidak dihargai oleh orang luar, oleh masyarakat di luar. Gursik-gursik seperti ini mungkin orang-orang pada tidak tahu mereka ini seperti apa. Apakah mereka ini levelnya tinggi, dan mereka tidak tahu. Tetapi ketika gursik-gursik ini meninggalkan jasad mereka dan pergi ke dunia berikutnya, saat sengaja mereka begitu dihargai di dalam dargah Guru Sahib. Maharaj diya dargahah vich, in the court of Guru Sahib, such gursiks are honored. Those gursiks that appear simple from the outside but are rich with the teachings of Guru Sahib from the inside. Tidak ada contoh umur di sini yang diberikan oleh Pai Gurdas ji. Tidak ada gambaran harus gede secara fisikal, harus seperti apa dari fisikal. Nahi saat sangat jiyo, andar chati dekhiye, andar ki wasta hai. Persoalan berikutnya yang mungkin bisa timbul di dalam benak kita saat sangat ji kita baca dari Candi Diwar. Setiap kali kita melakukan ardas, kita membaca kalimat-kalimat ini, Sri Hari Krishna te aaya जिस डिठे सब दुख जाए. 2 soal itu पैदा होते हैं. 2 persoalan di sini yang timbul. Yang pertama adalah, apakah bisa dengan darshannya Guru Sahib itu segala duk saya itu emang bisa hilang hanya dengan melihat Guru Sahib? Is it possible for all my sorrows, all my problems, all my conflicts to disappear just by me looking at Guru Sahib? What is the proof? की एविडेंस है, सबूत की है, apa buktinya
bahwa segala kesusahan, kedukaan saya itu bisa hilang hanya dengan mata saya ini melihat Guru Sahib. Kita baca di dalam Sukhmani Sahib Sahas Sangajiyo, ki kende ne Guru Arjan Dev Sache Paatshah Maharaj di dalam Ashtapadi yang ke-18, Maharaj kende ne safal darshan pekhat punita. Safal darshan, darshan Guru Sahib itu diberkati. Pekhat punit, orang yang melihat Guru Sahib itu punit, mereka itu menjadi suci. Parsat charana gat nirmal rita, mereka yang melakukan sewa charan kakinya Guru Sahib, yang melakukan sewa di charan Guru Sahib, gata nirmal rita, pribadi mereka itu akan menjadi suci, akhlak mereka itu akan menjadi tinggi. Petat sang Ram gun rave, bersama Guru Sahib seperti ini, Ram gun rave, saya akan menyanyikan kebesaran Tuhan sentiasa. Petat sang Ram gun rave, par Brahm ki dargah gawe, dan Guru sedemikian ini akan membawa saya ke mahkamahnya Waheguru, ke the court of God. I will reach there with such a Guru. Par Brahm ki dargah gawe, sunkar bachan karn akane, dengan mendengar kata-kata suci ajarannya Guru Sahib, telinga saya sudah bersih, telinga saya merasa begitu indah sekali mendengar bacanya daripada Guru Sahib. Waheguru ji, केवल पढ़न ही नहीं है. Jangan hanya membaca Sukhmani Sahib dan lari. Waheguru ji, ada banyak begitu, banyak sekali khajana itna hai Sukhmani Sahib de vich. Jika isnu vichar ke kita membaca satu-satu, kita bertanya apa yang Guru Sahib mengajar saya di sini, itu sebenarnya banyak sekali. Dekho, mungkin kita melakukan Sukhmani Sahib setiap hari, tetapi kita coba cepat sekali. Wah, masih Ashtapadi yang kedua, ada lagi 22 yang harus saya selesaikan. Kapan selesainya? Dan saya juga seperti itu, memecut cepat sekali mau membereskan Sukhmani Sahib. Nahi, Guru Sahib kya kirene, sun kar bachan karn akane, man santokh atma patiyane. Ketika saya mendengar bacaan yang Guru Sahib, man santokh, I find that my mind has reached contentment. Minda saya itu sudah merasa begitu puas sekali. Atam patiyane, jiwa saya merasa begitu baik sekali. Sunkar bachan karna akane, man santokh atam patiyane, amrit drisht pekha hoye sant. Maharaj Baudh Das Dene is pangti vich Guru Sahib menjelaskan, mereka yang dilihat oleh Guru Sahib, mereka yang mendapatkan pandangan Guru Sahib, mereka yang melihat Guru Sahib, mereka akan bertukar menjadi sant. Artinya di sini mereka akan menjadi nirmal, dosa-dosa dari dalam diri mereka itu akan dihapuskan. Pehla sebut Guru Arjan Dev Ji Maharaj Sukhmani Sahib se de rahe ne. Bukti yang kedua, Guru Arjan Dev Ji Maharaj di dalam suatu lagi shabd Maharaj कहते हैं, darshan dekhat dokh nase. Maharaj कहते हैं, ketika saya melihat darshan kamu Guru Sahib Ji, semua kedukaan saya hilang kok Maharaj. Itne महान ने तुहाडे दर्शन गुरु साहिब, ketika saya melihat kamu Maharaj, segala duka saya hilang. कबू न होवो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसै. हे महाराज, फिर गुरु साहब बेनती सानू सिखा रहे ने. महाराज mengajar kita बेनती, pertama sekali Guru Sahib mengajar kita, pi देखो दर्शन देखत दोख नसे, ketahuilah kamu dengan melihat saya, melihat Guru Sahib, segala duka kamu itu akan hapus. Nah, sekarang lakukan benti, kabu nahovo drisht agochar. Maharaj, janganlah kamu sembunyi dari pandangan mata saya. Maharaj, don't go away from the sight of my eyes. Kabu nahovo drisht agochar. Duji benti, ji kah sang base. Maharaj, mere naal raho. Maharaj, tinggallah bersama saya, biar saya sentiasa bisa menikmati kamu di dalam diri saya. Saat sangat jiyo, pehla soal si, soalan yang pertama tadi, apakah
dengan melihat darshan Guru Sahib, duka-duka saya bisa hancur, bisa hilang. Saya sudah menjawab dengan 2 contoh, tapi sebenarnya contohnya banyak sekali. बहुत ज्यादा पंक्तियां शब्द ने di mana Guru Sahib memberikan kata-kata ini. Kita pergi ke persoalan yang kedua sebelum kita kembali ke cerita Guru Harkrishan Sahib Maharaj. साध संगत जीओ, केड़े दोख चले जांदे ने गुरु हरकृष्ण महाराज नू देख के। श्री हरकृष्ण ते आया जिस डिठे सब दुख जाए. Guru Sahib memberikan janji ketika semua orang, setiap orang, siapapun yang melihat Guru Harkrishan Sahib Maharaj, duka-dukanya akan hilang. Duka-duka apa sih yang akan hilang, साध संगत जी? ये भी एक सवाल है. मेरे केड़े दुख जाएंगे? Apakah itu duka-duka kerohanian? Apakah itu duka-duka yang saya alami dalam kehidupan seharian, masalah saya di kantor, di rumah? Duka seperti apa sih yang hilang ketika saya melakukan darshan Guru Sahib? Ini soalan yang penting sekali. Keho je do jande ne. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈਏ, kita harus mengakui terlebih dahulu bahwa setiap daripada kita itu tidak bebas daripada duka. Guru Nanak Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੀ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ. Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, seluruh dunia ini berada di dalam kedukaan, कोई भी सुखी नहीं है. भगत फरीद जी की ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख sebaया jag. Bhagat Farid ji bilang, saya sebelum ini berpikir bahwa duka itu cuma dirasai oleh saya kok, tapi दुख tak केवल मैनू चिंबड़िया है, बाकी जगत tak शायद सुखी होगा. Mungkin orang-orang lain itu hidup di dalam kesukaan, tetapi Bhagat Farid ji कहते ने नहीं, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ. Bhagat Farid ji कहते, ketika saya melihat di dalam dirinya setiap manusia yang berada di sekeliling saya, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ अवस्था ਉੱਚੀ ਹੋਈ, ketika saya mendapat kemampuan yang lebih tinggi untuk melihat ke dalam diri setiap orang, saya melihat kar ag, api kedukaan ini sebenarnya berada di dalam minda setiap orang. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, kita tahu sekarang semua manusia itu sebenarnya mendapatkan kedukaan. Sekarang kita bertanya kepada Guru Sahib Maharaj ji, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ. Maharaj, duka-duka saya yang akan hilang, Sri Harkrishan te आया है. Maharaj jika saya mengingati kamu te आया है, ਜੇ मैं तेनू याद करा, मैं तेनू ਧਿਆਵਾਂ, जिस डिठे jika saya melihat kamu सब दुख जाए. Tapi duka seperti apa yang hilang? Maharaj ji ਦੱਸਦੇ ਨੇ, Guru Nanak ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ. There are 4 types of suffering, 4 types of pain that has been described by Guru Nanak Dev Ji in Gurbani. Maharaj ji ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ apa 4 jenis kedukaan yang dijelaskan oleh Guru Nanak di dalam Bani. Nah, ini pentingnya ketika kita membaca Bani, साध संगत जी विचार के चलिए. Kita haruslah berusaha bersama guru sikh lain, bahaslah Bani itu. Maharaj di sini ngomong apa saat pyareo, kita harus lihat dan mendapatkan sikha dari situ. Maharaj कहते ने, दुख विछोड़ा एक दुख भूख. Duka yang pertama adalah ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ the first pain is the pain of separation. Tetapi sayangnya 99% manusia di dunia ini tidak merasakan duka ini. Kita merasa sakit ketika pacar kita keluar negeri untuk urusan lain. Kita merasa sakit ketika mama atau papa kita meninggal dunia, atau ada sebarang jenis pergaduhan di dalam keluarga. Kita merasa sedih, kita terpisah dengan kakak kita, adik kita. Kita merasa sedih karena kita terpisah dengan guru, wahai guru, dengan teman kita. Tetapi pyareo, kapan akan kita merasakan bahwa sebenarnya kita terpisah daripada Guru Sahib dan segala tujuan kita diberikan kehidupan ini adalah untuk kembali ketemu sama dia. Kita tidak datang ke bumi untuk jadi dokter, arsitek, untuk menjadi ahli teknik, untuk menjadi peguam. Tidak, salah sanggeji. Ini penting untuk kita menjalankan hidup biar kita bisa hidup, tetapi maksud daripada tujuan kehidupan kita adalah untuk kembali ketemu sama
si pencipta kita. Birha akhiyai, birha tu sultan. Apakah pernah kita bahas ini? Birha itu artinya the love from the pain of separation. Birha, rasa sayang, rasa cinta yang masuk, yang ada di dalam diri kita itu karena kita terpisah daripada Waheguru. Ketika rasa ini datang, Maharaj mengajar di sini, Bhagat Faridji bilang, Birha, rasa ini, rasa sayang, rasa cinta ini, pyar, prem, vichode da jo prem hai, Birha, tum sultan, kamulah sebenarnya raja daripada segala jenis perasaan lain. Kenapa ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, Farida, jit tan birho na upajai, so tan jan masan. Di dalam diri yang tidak timbul rasa birha ini, anggaplah badan itu seperti suatu tanah perkuburan. Jis ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਆ ਜਾਵੇ, kenapa birha itu dipanggil sultan? Sultan itu artinya raja, sultan. Karena di benak di mana rasa birha ini sudah datang, di mana-mana seorang raja pergi, di belakang-belakang akan datang pengikutnya, menterinya, askarnya, semuanya akan ikutan sekali bersama raja itu. Raja tidak pernah pergi kemana-mana sendirian kok. A king never goes someplace alone. That will be his ministers, that will be his soldiers, his bodyguards, and everyone around him. Sama seperti itu साध संगत जियो, जिस हृदय ਵਿੱਚ बिरहा आ गया, di dalam benak di mana birha ini sudah datang, di belakangnya itu akan diikuti oleh semua perasaan berag, syarda, nimrta, garibi, pyar, semua ini akan mengikuti di belakang-belakangnya birha ini, dan orang itu tidak akan pernah mau melakukan apapun di dalam kam, krodh, lobh, ahangkar. Begitu besar sekali birha ini topiknya. Khair, ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, duka yang kedua adalah pokh. Pokh ini adalah rasa lapar, dalam artian rasa lapar itu adalah di sini adalah keinginannya manusia. Kita tidak pernah ada batasnya untuk keinginan kita. Orang-orang tua dulu mengatakan rasa keinginan itu ya adalah seperti suatu baldi yang tidak ada ujungnya. Mau diisi berapa gayung air pun dia tidak akan pernah bisa penuh sampai ke atas. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, rasa duka yang kedua, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤਵਾਰ ਜਮਦੂਤ. Guru Nanak Pasha ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, rasa yang ketiga, rasa duka itu adalah jamdut yang akan memukul kita dengan begitu luar biasa sekali. Ini juga adalah duka yang besar sekali. Karena jika kita ya tidak kisah kita mengakui apa tidak adanya jamdut, kita bakalan ketemu jamdut, kita mau mengakui apa enggak, mau menerima apa enggak, jamdut ini tetap ada. Dan rasa sakit, rasa duka yang akan atma kita alami ketika jamdut ini datang itu digambarkan sebagai cukup luar biasa oleh Guru saya. Ek dukh saktwar jamdut. Dan yang keempat, ek dukh rog lagai tan tae. Maharaj bilang yang keempat itu adalah ketika tubuh badan manusia ini dikenai oleh macam-macam penyakit. ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹੋਰ various kind of illnesses, when the body suffers, ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਹੁਣ. Manusia ketika sudah disakiti dengan penyakit yang seperti ini, dia hanyalah bisa berbaring dan waktu itu menangis memikirkan nasibnya karena rasa dukanya begitu luar biasa sekali. Vede, ketika Guru Nanak Maharaj menjelaskan duka-duka ini, Maharaj memberitahu kepada si Ved, jadi physician, dokter yang datang ketika itu, ketika Guru Nanak melafazkan syabad ini, Maharaj bilang, Pola Ved, kamu tidak tahu bahwa kamu tidak bisa mengobati 4 jenis kedukaan ini. 4 jenis kedukaan ini hanya bisa diobati oleh Guru saya.
ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਦੁੱਖ, rogan da duka te jamdutan da duka. 4 jenis duka ini hanyalah bisa diobati oleh Guru Sahib Maharaj. Awo saat Sanghajiyo, kita kembali ke ceritanya Guru Harkrishan Sahib Maharaj setelah Maharaj mendapat Gurta Gedi. Saya berharap perbincangan tadi itu bisa menyingkirkan segala jenis rasa syak, rasa pertanyaan kenapa Guru Sahib bisa menjadi guru pada usia sedemikian, kenapa Guru Sahib itu dengan melihatnya duka-duka saya bisa hilang. Adakah perkara seperti ini bisa terjadi? Saya berharap semua ini tidak ada lagi di benak-benak kalian. Guru Harkrishan Sahib Maharaj takhta te baithe ne. Maharaj berada di atas takhta waktu ini. Dan semua mulai mengetahui sangat-sangat di India waktu itu, Hindustan ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ. Sangat mulai datang dan ketemu Guru Sahib. Dan ramai yang mula menceritakan kepada satu sama lain, saya kemarin sakit ini tetapi setelah ketemu Guru Harkrishan Sahib Maharaj sakit saya hilang. Saya kemarin sakit penyakit ini tetapi ketemu melihat Guru Harkrishan Sahib Maharaj di darbar, sakit penyakit saya itu hilang. Isi तरह साथ संगत जियो, pada suatu hari एक Brahman, seorang Brahmin yang menderita penyakit kod, leprosy. Dia mendengar kebesarannya Guru Harkrishan Sahib Maharaj di Kirtpur Sahib. Brahman ne tidak bisa berjalan karena penyakit leprosy, kusta itu sudah pun kena pada seluruh tubuh badannya. Dan tangan-tangannya itu, kaki-kakinya itu sudah tidak bisa bengkok, tidak bisa berjalan dengan sempurna lagi. Dia hanya bisa merengek di atas jalan. He could just crawl on the surface of the floor, but he could not walk anymore. Saat Sanghajiyo, pada suatu hari dia mendapat kabar bahwa esok Guru Sahib bakal keluar daripada Kirtpur Sahib untuk ke suatu tempat. Dan inilah dia merasakan peluang untuk dia ketemu Guru Sahib, karena jalan yang bakal diambil Guru Sahib itu berdekatan dengan tempatnya dia. Saat Sangat ji ki hoya, ਜਦੋਂ Guru Harkrishan Sahib Maharaj ji keluar di atas palki Sahib, ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Gursik melakukan Chaur Sahib di belakangnya Guru Harkrishan Sahib Maharaj. Fullan di warkha ho rahi hai. Gursik membuang bunga-bunga ke atas Guru Sahib. Dan Guru Harkrishan Sahib Maharaj berada di dalam palki Sahib, meninggalkan Kirtpur Sahib untuk ke suatu kota. Dan jalannya itu akhirnya persis di tengah jalan itu, si Brahmin itu dari pagi perlahan-perlahan dia mengangkat badannya pergi ke depan tempat jalan yang akan dilalui oleh Guru Sahib itu tadi. ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਕੰਨ 'ਚ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Brahmin itu merasakan senang sekali, hai mere guru aa gaye. Jis bande ne orang yang akan menghilangkan penyakit saya sudah datang kok. Dia mulai menangis. Guru Sahib di aun di khabar hoi dan dia sudah mulai menangis. ਜਦੋਂ Maharaj ji di palki lage ai, when the palki of Guru Sahib approaches near the guy, Brahmin itu diminta sama gursik supaya minggir biar palki Guru Sahib bisa meneruskan perjalanannya. ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, Brahmin ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, हे Guru Harkrishan, meri benti suno. Dia tidak mau bercakap sama gursik itu. Dia melihat ke arah palki dan memanggil Guru Harkrishan Sahib Maharaj. मेरी बेनती सुनो गुरु हरकृष्ण साहिब जी. हे गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज, मेरी आज बेनती सुनो, इथों ना जाओ. Maharaj dengarlah benti saya pada hari ini, jangan pergi dari sini begitu saja. Maharaj ji ne ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਵਾਰਾ ਅਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? Apa yang kamu inginkan? Korean dia akhan to orang yang menderita penyakit kusta itu mulai menangis. Kende
Guru Sahib Ji, saya sudah disingkirkan sama keluarga saya kok. Saya ditinggalkan istri saya, ditinggalkan semua teman-teman saya, harta, uang saya semuanya sudah hancur. Tubuh saya juga semakin meninggalkan saya. Perkara-perkara asas seperti berjalan, duduk itu tidak bisa lagi dilakukan oleh saya. Maharaj कृपा करो, Maharaj मेरी बेनती सुनो सतगुरु जी, Maharaj मेरा ये दुख कटो. Dia melakukan benti kepada Guru Sahib, बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास. Jadon saat sangat ji, ini tips untuk melakukan ardas yang akan didengar oleh Guru Sahib. Birthi artinya kosong. Kade na howe, tidak akan pernah terjadi. Jan ki ardas, kuncinya di sini adalah jan. Jo apne aap nu jan akhwa ke ardas kare. Dia yang menganggap dirinya itu sebagai pembantunya Guru Sahib, sebagai budaknya Guru Sahib, cuman ardas dia itu akan didengari oleh Guru Sahib. Nanak jor govind ka पूर्ण गुणदास बेनती है गुरु साहिब जी, मेरी बेनती सुनो. Dan ketika itu साध संगत जियो, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੁਨੇ, apakah mungkin ketika gursik melakukan, siapapun melakukan benti dengan rasa kasih sayang, dengan rasa kalah sama dunia, melakukan benti kepada Guru Sahib, apakah bisa benti seperti itu tidak didengari oleh Guru Sahib? Nahi साध संगत जी. महाराज जी दा हिरदा कोमल नरम हिरदा गुरु साहिब जी दा. महाराज जी पालकी तो बाहर देखते ने ते पालकी ते ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, bawa lah saya dekat ke arah si orang ini. Dan ketika Maharaj palkinya Guru Sahib itu menghampiri si Brahmin yang menderita penyakit kusta ini, Maharaj membuka pintu palkinya dan melihat keluar. ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿਹਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਦਗਮਗ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਸੁਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ 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 ਨਿਹਾਲ 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 ਹੋ ਗਏ. Dan Brahmin itu mulai menangis, Tanu Guru Harkrishan Sahib Maharaj, Tanu Guru Harkrishan Sahib Maharaj, rogi ka Prabh khando rog. Hei Maharaj, saya yang berpenyakit ini, jauhkanlah penyakit saya ini dari saya. Rogi ka Prabh khando rog. Maharaj आगे अरदासा कर रहे, बेनतियां कर रहे. Guru Harkrishan Sahib Maharaj merasa belas kasihan kepada si Brahmin itu. Maharaj ji ne apne छोटे छोटे हत्थां नाल अपना एक रुमाल कटिया. Guru Sahib mengeluarkan sapu tangannya, a handkerchief, sapu tangan Guru Sahib itu dikeluarkan dari dalam palki itu. Maharaj memberikan sapu tangan itu kepada Brahmin itu dan Maharaj memberikan instruksi, Brahmin, jo rumal hai, sapu tangan ini disapu ke seluruh badan kamu dan lakukan itu sambil mengingati Waheguru. Saat sangat ji, jiਵੇਂ-jiਵੇਂ us kodi ne, begitu si orang yang menderita penyakit kusta itu memakai sapu tangan itu dan mengelap mukanya, menyapu-nyapu badannya, जिथे-जिथे ओ रमाल गया, उथे-उथे जितना भी कोड़ सी वो लथदा गया, लथदा गया, लथदा गया. Di mana-mana di badannya si sapu tangan itu kena, tempat-tempat itu कोड़ penyakit kustanya itu hilang. साध संगत जियो, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ. ਧੰਨ ਹਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ. Saat sangat jiyo, ketika kebesaran Guru Harkrishan Sahib Maharaj semakin diketahui oleh sangat semakin menyayangi Guru Harkrishan Sahib Maharaj, kakaknya Baba Ram Rai mulai merasa ngiri. Kenapa saya tidak mendapat gedi walaupun saya lebih gede daripada Guru Harkrishan Sahib Maharaj secara umur 9 tahun lebih besar daripada Guru Harkrishan Sahib Maharaj. Dia mulai merasa ngiri. क्यों मैनू नहीं मिली गुरता गति? Dia memberi uang kepada masand. Jadi masand orang-orang yang diupah oleh Guru Sahib untuk melakukan percar biasanya pada waktu itu. Tetapi ada antara mereka yang tidak jujur, mereka melakukan penyelewengan. Baba Ram Rai memberikan uang kepada masand-masand ini dan memberikan arahan, jauh, jithe-jithe jaoge, kamu pergi dan lakukan percar kepada orang semua orang bahwa sayalah guru yang sebenar, Guru Harkrishan bukannya guru yang benar.
Tetapi Sangat semakin sayang sama Guru Harkrishan Sahib Maharaj. Sangat bisa melihat ketika mereka ketemu sama Baba Ram Rai, duka-duka mereka tidak hilang. Tetapi ketika mereka ketemu sama Guru Harkrishan Sahib Maharaj, semua kedukaan mereka itu hilang. Sangat itu bukanlah bodoh dan bisa diatur seperti itu saja sah Sangat Jiyo. Dan plan Baba Ram Rai yang ini tidak berhasil. Dia mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa mendapatkan gedi Guru Nanak daripada Guru Harkrishan Sahib Maharaj. Dia berteman dekat dengan Raja Mughal, Emperor Mughal yang berada di atas takhta waktu itu yang namanya Aurangzeb. Baba Ram Rai pergi ke Aurangzeb dan melakukan komplain kepada dia. He lodges an official complaint and he says, Aurangzeb ji, karena persahabatan saya sama kamu tidak disukai oleh ayah saya Guru Har Rai Sahib Maharaj, dan dikarenakan persahabatan kita ini saya nggak mendapat gedinya papa saya. Nah sekarang gedi itu pergi kepada adik saya yang usianya baru 5 tahun lebih, padahal saya yang anak sulung lebih gede saya, tetapi kenapa kok diberi sama dia? Dan Baba Ram Rai tahu bahwa orang-orang Mughal ini, termasuk Aurangzeb itu sendiri, mereka pengen melihat karamata, mukjizat, miracles, magic. Mereka pengen melihat segala-segala bentuk-bentuk perkara seperti ini. Dan Baba Ram Rai waktu itu memberikan informasi kepada Aurangzeb, Kandene, jika kalian pengen melihat karamat-karamat, panggillah Guru Harkrishan Sahib Maharaj ke Delhi supaya dia bisa menunjukkan unsur-unsur magis kepada kalian. So that he can show you magical tricks. So he can show you miracles, he can show you magic. Dan Sah Sanggaji, kenapa dia ngomong seperti ini, ada sebabnya. Ketika Guru Har Rai Sahib Maharaj memberikan Gurta Gedi kepada Guru Harkrishan Sahib Maharaj, ada dua perkara yang dikasih tahu oleh Guru Har Rai Sahib untuk wajib diikuti oleh Guru Harkrishan Sahib Maharaj. Dua hukum yang diberikan, dua hukum oleh Guru Har Rai kepada Guru Harkrishan Sahib Maharaj ke पुत्र ये दो काम नहीं करने. Apa dua hukum itu? Pehla hukum, pehla bachan, कदे भी दिल्ली नहीं जाना. Jangan sekalipun kamu ke Delhi. Yang kedua, jika kamu ke Delhi, jangan pernah kamu memberikan darshan kamu kepada Aurangzeb. Jangan ketemu sama Aurangzeb. Apne darshan Aurangzeb nu nahi dene. Dan sangat yang berada di situ pada waktu Gurta Gedinya Guru Harkrishan Sahib Maharaj, mereka tahu dua perkara ini. Sama seperti Baba Ram Rai. Jadi tujuan Baba Ram Rai memberitahu Raja Aurangzeb supaya memanggil Guru Harkrishan Sahib Maharaj ke Delhi adalah supaya dia bisa nanti menggunakan perbuatan Guru Harkrishan yang datang ke Delhi itu sebagai suatu plan untuk memberitahu Sangat bahwa Guru Harkrishan Sahib Maharaj tidak mengikuti kata-katanya Guru Har Rai Sahib Maharaj. Enane Guru Har Rai Sahib Maharaj de bachan nahi palan kite. Jadi ini triknya yang dipakai oleh Waheguru oleh Baba Ram Rai Ji kepada Guru Harkrishan Sahib Maharaj. Sah Sangat Jiyo, apa yang terjadi waktu itu? Guru Harkrishan Sahib Maharaj dihantar dua orang utusan daripada Raja Aurangzeb untuk melakukan benti supaya datang ke Delhi. Dan ketika dua orang itu dalam perjalanan ketemu sama Guru Harkrishan Sahib Maharaj itu, mereka berpikir usianya cuma 5-6 tahun. Dia masih anak kok. Pasti gampang sekali untuk kita bisa meyakinkan dia untuk mengikuti kita ke Delhi. Ekta sokha kam hai isnu mena ke Delhi leke jana. Sah Sangat Jiyo, ketika mereka masuk ke derbar Guru Sahib di Kirtpur Sahib dan melihat Guru Harkrishan Sahib Maharaj di atas takhta, Sudh ki na sudh rahi, Buddh ki na buddh rahi. Guru Sahib ji de darshan dekh ke nihal ho gaye. Mereka tidak bisa berpikir apapun waktu itu dan melakukan benti kepada Guru Sahib. Aurangzeb menginginkan kamu datang ke Delhi, jika bisa tolonglah datang. Guru Sahib bilang tidak. Saya tidak boleh datang ke Delhi karena arahan yang diberikan oleh ayah saya kepada saya. Dan mendengar ini, dua orang
Aurangzeb itu kembali ke Delhi dan memberitahu segala cerita ini kepada Aurangzeb. Aurangzeb tidak berputus asa. Dia memanggil temannya Raja Jai Singh, seorang raja yang tinggal di dalam Delhi. Raja Jai Singh itu kende, kamu pergi melakukan benti kepada Guru Sahib. Jadi Raja Jai Singh pergi ke Kirtpur Sahib. Raja Jai Singh memikirkan cara, karena dia sebenarnya punya syarda sama Guru Sahib. Dia adalah Sikh yang pengen dekat sama Guru Sahib. Ketika ketemu Guru Sahib, Maharaj ji nu kende, Maharaj ji sangat di Delhi ਵਿੱਚ sangat lagi menunggu kamu Guru Sahib. Sudah sekian lama Guru Sahib berada di Punjab. Ayo datanglah ke Delhi dan kasihlah darshan kamu untuk sangat-sangat yang berada di Delhi. Ketika Maharaj mendengar ini, Maharaj mulai berpikir, saya harus seperti apa? Guru Sahib melakukan diskusi bersama gursik-gursik yang senior di dalam sangat yang berada pada waktu itu, dan mereka memutuskan bahwa jika alasan untuk ke Delhi itu adalah dikarenakan arahan sangat, maka Guru Sahib tidak akan menolak. Saat sengaja pengajaran untuk kita, jika kadang kita melakukan benti-benti kita, ardas kita itu tidak didengari oleh Guru Sahib, carilah sangat gursik, carilah orang-orang yang menyayangi Guru Sahib, dan di dalam sangat seperti itu, lakukan ardas kepada Guru Sahib, karena Guru Sahib tidak pernah menolak benti sangat. Ketika saya bercerita mengenai Guru Arjan Dev Ji Maharaj kemarin dulu, dan Guru Gobind Singh Maharaj kemarin dulu juga, kita sudah pun membahas aspek ini bahwa Guru Sahib tidak pernah menolak sangat. Seperti itu, ketika setelah melakukan diskusi bersama Gursik, Guru Harkrishan Sahib Maharaj menceritakan kepada Raja Jai Singh, "Main avanga, par meri ek shart hai." Saya akan datang dengan syarat, jangan paksa saya ataupun jangan kamu aturkan perjumpaan apapun antara saya dengan Raja Aurangzeb, karena saya tidak pernah pengen ketemu dia. Raja Jai Singh ne hath jode kende, Maharaj jangan risau, datang aja ke Delhi, saya akan pastikan Guru Sahib kamu tinggal di dalam rumahnya saya dan Aurangzeb tidak akan datang ke situ. Jadi Guru Sahib melakukan persiapan, dan pada suatu hari Maharaj bersiap untuk meninggalkan Kirtpur Sahib. Ketika Guru Sahib meninggalkan Kirtpur Sahib, saat sengaja sangat yang begitu besar jumlahnya mengikuti Guru Sahib untuk ke Delhi. Sangat बहुत पीछे लगी. Maharaj ji de Mata Krishan, mamanya Guru Harkrishan Sahib Maharaj juga mengikuti Guru Sahib. Dan ketika mereka meninggalkan Kirtpur Sahib, Guru Sahib melihat ke arah Kirtpur Sahib buat kali terakhir saat sengaja. Kyun? Karena ini adalah kali terakhir Guru Sahib akan melihat Kirtpur Sahib dalam bentukannya seperti itu, karena Maharaj tidak akan lagi datang kembali ke Kirtpur Sahib. आखिरी बार गुरु साहिब ने एक बार कीर्तपुर साहिब वाल तकिया ते महाराज उथों निकले. Ketika Guru Sahib menghampiri daerah Ropad, Maharaj mendengar ada Sikh sangat yang datang daripada Kabul dan Kandahar. Gursik-gursik datang untuk ketemu sama Guru Sahib, anak-anak kecil, ibu-ibu, orang-orang tua datang dari jauh sekali. Kabul ke Afghanistan to lekar ke jithe hun hai, mereka datang ke situ. Seorang gursik lari-lari dan ketemu sama Guru Sahib yang berada di Ropad dan memberitahu bahwa ada sangat yang datang, dan Maharaj tunggu di situ. Sangat datang ke situ dan mendapatkan darshannya Guru Sahib. Dekho, Guru Sahib ji da pyar. Setelah itu saat sengaja Maharaj sampai ke suatu tempat yang namanya Ambala. Ambale ਵਿੱਚ di daerah Ambala itu ada suatu tempat yang namanya Panjokhara Sahib. Ketika Guru Sahib masuk ke daerah itu, Maharaj di atas palki, sangat yang banyak sekali di sekeliling palkinya Guru Sahib lagi menyanyikan syabad, lagi melakukan simran, dan orang-orang di kampung itu semuanya melihat siapa ini yang datang ke perkampungan kita. Ek Brahman hoya, seorang Brahman yang begitu pintar, begitu terpelajar sekali saat sengaja, jisda naam si Lal Chand. Lal Chand ini berada di situ melihat palki Guru Sahib pergi dari depan matanya, dan sangat yang begitu ramai sekali di belakang, dan dia bertanya kepada beberapa orang yang berada di situ. Dia bertanya,
"Pyareo, siapa ini yang pergi di depan saya barusan ini?" Dan orang-orang itu menjawab, "Ini adalah guru orang Sikh yang ke-8, namanya Hari Krishna Sahib." Pandit itu yang begitu terpelajar, yang tahu semuanya mengenai Gita, Char, Pran, Ved, semuanya dia mengetahui, ilmunya begitu luar biasa sekali. Pada waktu itu timbul rasa hangkar, rasa ego di dalam dirinya, dan dia bertanya, namanya Har Krishna, di depan nama Krishna itu ditambahkan Har, nama yang begitu agung sekali. Tetapi apakah dia bisa menjelaskan artinya daripada Gita yang dituliskan oleh Krishna? Ki e Bhagwan Krishna de rachana nu Gita de arth e kar sakda hai? Dia bertanya seperti itu kepada pengikutnya dengan rasa ego. Setelah itu dia bertanya lagi, "Es Har Krishna di umur ki hai?" Apa umur guru Sikh ini? Dan waktu itu pengikutnya menjawab, umurnya masih anak-anak, paling 6 tahun, 7 tahun seperti itu. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ, dia langsung menepuk dadanya dan dia bilang, ternyata orang-orang Sikh ini sudah gila. Apakah seorang anak usia 5, 6, 7 tahun ini yang pada waktu itu masih tidak bisa melakukan perkara-perkara asas seperti seorang manusia, apakah mereka bisa mengharapkan dia untuk memimpin kesemuanya daripada mereka? Saat Sanggaji ini gal ਕਹਿ ke keesokan harinya pandit ini pergi ke darbarnya Guru Harkrishan Sahib Maharaj. Dia melihat Guru Harkrishan Sahib Maharaj di atas takat, ada Gursik melakukan caur di atas takat, dan rasa egonya itu membuak-buak karena cuman anak kecil kok. Saat Sanggaji dekho, vidya, pengetahuan itu, knowledge, sangat-sangat dianjurkan, sangat digalakkan untuk kita belajar. Jangan berpikir kita tidak harus belajar, nih, kita harus belajar kok. Tetapi vidya itu cuman diberkati jika disambung dengan rasa nimerta di sampingnya. Jika diselitkan dengan rasa nimerta, vidya itu akan diberkati. Tetapi pengetahuan yang diiringi dengan rasa ego itu tidak pernah akan diberkati. Guru Sahib ki kehndे ने सानू बाणी विच, कबीर मन जानत सब बात जानत ही औगन करे. Apakah orang yang terpelajar ini tidak tahu mengenai ego? Apakah mereka tidak tahu apa itu hangkar? नहीं. Mereka tahu apa itu hangkar. Mereka bisa menceritakan tipe-tipe hangkar. Mereka bisa menceritakan teknik-teknik untuk kita mengalahkan hangkar. Tapi apakah diri mereka sendiri itu sudah mengalahkan hangkar? Kabir man janat sab baat. Bhagat Kabir ji bercerita, Kabir, walaupun kamu tahu segalanya, janat hi augan kare, kamu tetap melakukan kesalahan walaupun kamu tahu itu salah. Kahe ki kuslat, apa faedahnya? Apa sih kepentingan kamu belajar jika hath dive kue per? Jika di atas telapak tangan kamu itu ada cahaya yang menerangi jalan kamu, tetapi kamu tetap aja jatuh ke dalam sumur. What is the point of your knowledge if despite having that knowledge that is supposed to brighten your journey towards God, the knowledge that is supposed to light your way to God, but despite having that knowledge at the palm of your hands, you still fall in the deep well of ignorance. Guru Sahib soal puchde ne, Bhagat ji kehndे. Dan apa yang dengar ya saat Sanggaji pangti yang seterusnya ini, Guru Sahib kehndे ने, पढ़या मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा. Maharaj kehndे ने, पढ़या, orang yang terpelajar itu orang yang menganggap dirinya gyani, orang yang menganggap dirinya paling tahu mengenai tidak kisah sikhi ataupun perkara-perkara duniawi di luar, adalah seorang yang dianggap sebagai murk, seorang yang dianggap sebagai bodoh oleh Guru Sahib, dengan syarat jika dia melakukan 3 perkaraan ini, jis lab lob ahangkara, jika dia ada rasa ego di dalam dirinya, jika dia ada rasa greed, rasa pengenkan segala-galanya, rasa pengen mau dihormati oleh orang sekitarnya. Oh murk hai, Maharaj kehndे, oh padya nahi hai. Dan saat Sanggajiyo sangat senang untuk kita menasihatkan orang yang simple pemikirannya. Oh, सुन लेंदे ने गल नूं.
orang yang simple, tidak ada rasa ego di dalam, sentiasa nimerta nima samjhne apne aap nu, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ, jika kalian menasihati mereka, mereka akan terima kok. Tapi orang yang sok pinter ini adalah yang akan memberikan banyak masalah. Kalian coba nasihati 1 kali, dia akan bertanya 10 soalan sama kalian. Jadi begitu sulit sekali untuk menasihati. Dan inilah yang akan ditunjukkan oleh Guru Sahib di dalam Sakhi ini. Pandit ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, kamu memanggil diri kamu Hari Krishna, lebih agung dari Bhagawan Krishna, tetapi apakah kamu bisa melakukan arti Gita? Kamu bisa nggak menerangkan arti-arti daripada selok yang berada di dalam Gita? Guru Harkrishan Sai Maharaj yang tersenyum pada awalnya tadi menjadi serius. Maharaj gembir ho gaye. Maharaj कहते, jika saya menjelaskan Gita ke kamu, kamu masih tidak akan puas kok. Kamu masih akan berpikir mungkin dia diajari oleh ayahnya Guru Har Rai sebelum-sebelum ini atau Guru Sikh lain. Makanya dia tahu. Ego kamu itu masih tidak akan hancur. Jadi ya udah, jangan saya yang menerangkan Gita. Kamu keluarlah ke desa ini, carilah siapa-siapa yang kamu mau untuk menerangkan arti-arti daripada selok yang kamu inginkan dari Gita. Dengan kirpanya Guru Nanak, carilah orang yang kamu anggap paling bego, paling bodoh sekali di dalam pandangan mata kamu. Dengan kirpanya Guru Nanak, dialah yang akan menceritakan, menjelaskan arti-arti selok itu kepada kamu. Dekho, Guru Harkrishan Sai Maharaj je chonde, Maharaj usse vele arth kar sakde san. Jika Guru Sahib mau, pada waktu itu Guru Sahib bisa aja menjelaskan artinya, karena Maharaj tahu. Par nahi, Maharaj ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, karena dia menganggap dirinya terlalu pintar, terlalu tahu, terlalu hebat sekali. Dan untuk memecahkan rasa egonya, Guru Sahib yang tetap sayang sama orang seperti ini, yang menyayangi semua orang, Maharaj melakukan perkara seperti ini. Si pandit itu, Lal Chand, bar gaya. Dia menemukan seorang yang di dalam pandangan matanya dia anggap orang itu paling bodoh sekali di dalam desa itu, namanya Chajju Chur. Chajju adalah seorang yang tidak bisa ngomong, dia bisu dan dia juga peka. Saya sengaja bayangkan kita mau diskusi mengenai pengertian sesuatu yang sulit dan kamu bawain orang yang bego, yang tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar, itu gimana caranya untuk berdiskusi? Karena dia pengen menjatuhkan Guru Harkrishan Sai Maharaj di depan pandangan mata orang Sikh yang lain, di depan pandangan mata Sangat yang di situ. Ketika dia membawa Chajju, Maharaj ne Chajju wal apni nigat de naal takya. Guru Sahib melihat Chajju dengan penuh rasa sayang. Maharaj कहने nede a, lage a. Maharaj memanggil Chajju ke dekatnya dan Maharaj memegang suatu tongkat. Guru Sahib ji de haath ch ek chhadi si, there was a stick in Guru Sahib's hand. Maharaj keeps the stick on the head of Chajju. Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਗਾ. Tanyalah soalan-soalan kamu, jawabannya akan diberikan oleh Chajju. Saat Sangat ji, jis vele Guru Harkrishan Sai Maharaj ji ne nigah pari, saat Guru Harkrishan Sai Maharaj melihat si Chajju dan meletakkan tangannya di atas kepala Chajju, satu selok Gita dia menerangkan artinya 11 sampai 22 pengertian. Ek selok de 11-22 arth कराए उन्होंने. Begitu banyak sekali arti, malah ada arti yang tidak pernah didengari oleh pandit itu sebelum ini. Itni dungyai, begitu mendalam sekali pengertian yang diberikan oleh Chajju itu, pandit itu mulai nangis. Te Maharaj ji de charna ch teh paya, कहते Guru Sahib बख्श लो, मेरे तो बहुत बड़ी भूल होगी, walaupun saya terpelajar, saya tidak bisa melihat nurnya Tuhan di dalam diri kamu, menu बख्श दो. Guru Harkrishan Sai Maharaj ne usde sir te hath rakhya. Maharaj bilang pai, dan Maharaj melihat ke arah Sangat yang berada di situ. Maharaj memberikan ajaran ini yang cocok sekali untuk saya dan kalian. Vidya vicari ta paropakari. Vidya itu jika dibahaskan, dipraktekkan, maka barulah itu bermanfaat. Jangan hanya belajar untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Nahi sasangaji.
महाराज जी ने बहुत वड्डी सिक्ख्या दी है. Setelah insiden ini di Panjokhara Sahib di Ambala, Guru Sahib sampai ke Delhi. ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, Raja Jai Singh yang menunggu Maharaj beberapa hari bersama istrinya seorang rani. Mereka itu ada sejarawan yang menulis bahwa Aurangzeb melakukan suatu trik untuk ngetes Guru Sahib. Aurangzeb bilang sama istrinya Raja Jai Singh, si permaisuri itu, kamu ketika Guru Har Rai Sahib Maharaj datang ke rumah kamu jangan berpakaian seperti seorang permaisuri. Do not dress up like a queen, but dress up as a maid. Pakailah pakaian seperti seorang pembantu, seperti kamu bukanlah seorang permaisuri, dan kamu duduk di antara budak-budak antara pembantu yang lain, dan salah seorang pembantu kamu itu kamu pakaikan pakaian kamu ke dia. Jika Guru Harkrishan Sahib Maharaj tidak bisa mengenali kamu sebagai permaisuri yang sebenarnya, maka saya juga akan bisa menyamarkan diri saya dan datang ke situ untuk mendapatkan darshan Guru Sahib. Karena Aurangzeb begitu pengen ketemu sama si Guru Harkrishan Sahib Maharaj. Saat Sanghajiyo, waktu itu ada juga sejarawan yang menuliskan bahwa Raja Jai Singh sendiri juga mindanya waktu itu sudah ada syangka, sudah ada perasaan syak bahwa apakah Guru Sahib ini benar-benar berkuasa, apakah dia benar-benar hebat, apakah dia benar-benar guru yang ke-8, karena dia masihlah seorang anak. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ketika Guru Harkrishan Sahib Maharaj sampai ke rumahnya Raja Jai Singh di Delhi. Rumahnya Raja Jai Singh ini adalah sekarang tempat yang kita mathatek setiap kali kita ke Delhi, Gurdwara Sri Bangla Sahib Ji. Raja Jai Singh di makan hai. Dulunya adalah rumah Raja Jai Singh, rumah raninya, tempat di mana Sri Guru Harkrishan Sahib Maharaj datang dan tinggal ketika Maharaj datang ke Delhi, dan disinilah Maharaj tinggal sampai saat-saat terakhirnya. Gurdwara Sri Bangla Sahib Ji. Bangla itu artinya adalah istana, mahal. Makanya namanya seperti itu. Saat Sanghaji khair, ketika Guru Harkrishan Sahib Maharaj sampai, Maharaj melihat begitu banyak sekali pembantu-pembantu yang mukanya itu ditutupi dengan selendang. Dan ada suatu perempuan yang berpakaian seperti permaisuri. Dan kesemua daripada mereka ini lagi duduk. Guru Harkrishan Sahib Maharaj mendekati permaisuri yang sebenarnya, yang lagi berpakaian seperti seorang pembantu. Maharaj duduk di dalam godinya dia. Maharaj mengangkat selendangnya dia dan Maharaj melihat kepada dia. Guru Sahib kende, "Hey Rani, kamu mendapat janam sebagai seorang permaisuri di dalam kehidupan ini karena perbuatan baik yang kamu lakukan sebelum ini. Tetapi jika kamu tidak mengingati Tuhan pada kehidupan ini, kehidupan depan kamu itu akan sangat teruk sekali, sangat jelek sekali." Dan ketika Rani melihat bahwa Guru Sahib sudah pun bisa identifikasi diri saya walaupun pakaian saya tidak seperti Rani, dan kata-kata yang diungkapkan oleh Guru Sahib itu menusuk sekali Rani di dalam jiwanya. Rani teh hoke Maharaj ji nu kendi, Maharaj ji menu bakshlo main tum pole hoke. Dan Raja Jai Singh yang tadinya juga punya sedikit rasa was-was kepada Guru Sahib, segala itu hilang, dan dia mulai bilang, "Tanu Guru Harkrishan Sahib Maharaj, Tanu Guru Harkrishan Sahib Maharaj, Atvein Nanak di Jot." Saat Sanghajiyo, setelah plannya si Aurangzeb untuk menipu Guru Harkrishan Sahib Maharaj gagal, dia tidak pernah lagi berusaha setelah itu untuk ketemu Guru Sahib. Guru Sahib tetap tinggal di Bangla Sahib di Delhi. Sanggata datang siang dan malam, kirtan dilakukan, katha dilakukan, sanggat semakin bertambah di Bangla Sahib. Sampailah suatu saat, usia Guru Sahib sekarang sudah mencapai 7 tahun dan 8 bulan. Dan waktu itu saat Sanghajiyo muncul penyakit cacar di Delhi. The disease of cholera, smallpox appeared in Delhi. Penyakit yang kita bisa lihat dengan manifestasi cacar-cacar air di seluruh tubuh itu muncul di Delhi. Dan orang-orang yang waktu itu miskin sekali tidak bisa berobat ke dokter-dokter di luar, datang ke Guru Harkrishan Sahib Maharaj.
Saya tahu waktu sudah mepet Saat Sangat Ji, tapi kita bakalan berakhir kok. Saat Sangat Ji, Sangat setiap hari datang ketemu sama Guru Sahib dan jumlah orang yang sakit semakin bertambah. Setiap satu orang yang datang ketemu Guru Sahib berdiri di dalam satu baris yang panjang dan melihat darshan Guru Sahib. Dan orang yang melihat pandangan mata Guru Harkrishan Sahib Maharaj, penyakit cacarnya hilang. Ini bukan cerita magis, ini bukan cerita dongeng. This is not a fairy tale. This is not what I'm lying to you or what I'm making it up to make Guru Sahib sound great. नहीं वाहिगुरु जी, बाणी की कहती है। बाणी सानू इस चीज दी अगवाही दिंदी है, काटे कष्ट pure Gurudev, guru yang sempurna itu dia menghilangkan kesusahan kepada orang-orang Sikhnya. Kate kasht pure Gurudev, sevak ko dini apni se, amrit drishta sanch jiwaye. Ketika dia melihat dengan pandangan mata amritnya, dia menghidupkan kembali suke hare kiye khinmaye. Kenapa orang yang sudah kering kontang, orang yang dipenuhi penyakit suke hare ki, mereka kembali segar bugar ketika mereka amrit drishta sanch jiwaye. Mereka melihat pandangan Guru Harkrishan Sahib Maharaj, melihat pandangan Guru Sahib. भाई गुरदास जी वारां च एक बहुत सुंदर अपनी वार लिखते ने, सुख सागर गुर देओ है, सुख दे मेल लय दुखियारे, गुर पूरा निर्वैर है. Guru pura itu dia tidak ada rasa dendam. Satgur pura वैद है. Satgur itu, Guru Sahib itu adalah dokter yang sempurna. Karena dokter duniawi seperti saya ini cuma bisa merawat penyakit-penyakit yang hanya diketahui oleh manusia. Tapi penyakit dalaman, kam, krodh, loh, mohangkar tidak bisa dirawat oleh dokter manapun. Tetapi Guru Sahib adalah dokter sempurna yang bisa merawat segala jenis penyakit. Panje, क्यों सतगुर पूरा निर्वैर है, गुर पूरा सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे. Guru Sahib itu bisa menghilangkan kelima-lima roga yang berada di dalam ini. Dan Guru Sahib itu adalah Mera Vaid, Guru Govinda, har har naam aukhad mukh deva, kata jam ki fanda. Mera Vaid, dokter saya itu adalah guru saya yang sempurna. Saat Sangat Jiyo, sarb rog ka aukhad naam, naam di dawai Guru Sahib memberikan kepada Sangat waktu itu, mengajar Sangat untuk mengingati Waheguru. Dan dengan peredaran waktu, orang-orang yang sakit di Delhi itu semakin bertambah Saat Sangat Jiyo. Dan Guru Sahib waktu itu sudah tidak mungkin lagi untuk Sangat beratur di depan Guru Sahib karena jumlah orang yang datang untuk ketemu Guru Sahib begitu banyak. Jadi apa yang dilakukan oleh Guru Sikh, semua orang yang sakit itu mereka berbaring di luar kawasannya Bangla Sahib. Bayangkan Saat Sangat Jiyo, Bangla Sahib de Bar, di luarnya kawasan Bangla Sahib itu, tanah lapang itu dipenuhi oleh orang-orang, ratusan manusia yang baring di situ. Dan Guru Harkrishan Sahib Maharaj keluar dari Bangla Sahib, choti-choti Maharaj ji di kad te Maharaj ji memegang satu soti. Jithe-jithe Guru Harkrishan Sahib Maharaj dekhde ne, uthe-uthe sareyan de rog chale jande ne. Ke arah-arah mana yang Guru Sahib melihat itu, semua rog, semua penyakit yang berada pada manusia-manusia yang berbaring di situ itu hilang. Saat Sangat Ji, dengan peredaran waktu dan hukumnya Guru Sahib, hukumnya Waheguru Ji, Guru Sahib sendiri di atas badannya mulai muncul cacar air itu. Guru Sahib, sejarawan mengatakan, Guru Sahib mengambil penyakit itu sendiri ke atas dirinya untuk mengurangi beban penyakit itu ke orang-orang yang berada di situ. Maharaj ji ne kasht apne aap te le liya, pi ek kasht mere sikha nu, mere sari lukai nu ek kasht ho reha. Maharaj ji ne apne aap te le liya. Guru Sahib sendiri mulai muncul di atas badan kecil Guru Sahib itu muncul cacar air. Dan Guru Sahib bertambah lemah secara fizikal, tidak bisa lagi keluar untuk memberikan darshan. Guru Sikh bertanya, Maharaj, Sangat semakin ramai yang datang, mereka ingin ketemu sama kamu, gimana caranya mereka bisa sehat daripada penyakit ini? Dan waktu itu Guru Sahib memutuskan cara yang baru. Guru Sikh mencuci carannya Guru Sahib
dan dimasukkan ke dalam suatu sumur airnya itu. Ketika kalian ke Bangla Sahib pada hari ini, ketika keluar daripada Bangla Sahib, di kiri situ ada suatu tempat di mana kalian akan diberikan jal untuk diminum. Itu adalah jal dari khu tempat suci di mana Charan Paul, air suci yang dicuci Charannya Guru Harkrishan Sahib Maharaj dimasukkan ke situ ke Satsangji, dan sampai sekarang airnya itu diminum oleh beratus orang, beribu orang yang berpenyakit dengan harapan Guru Harkrishan Sahib Maharaj akan menyembuhkan saya. Dan waktu itu juga sama seperti itu yang terjadi. Semua yang sakit yang datang mulai dikasih air suci itu, jal, amrit jal detta, pitusi esnu shakote rogi to arog ho jo. Satsangjiyo, tiba saat ketika Guru Harkrishan Sahib Maharaj badannya sudah lemah sekali. Mata Krishan ji di godi cha Guru Sahib paine. Mataji lagi duduk, Guru Harkrishan Sahib Maharaj di atas kasur berbaring di atas ribannya mata Krishan ji mamanya. Mataji dekh ke छोटी जी उम्र से siap ibu mana yang tidak akan menangis melihat anak kecil 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang kecil seperti itu menderita penyakit yang luar biasa seperti itu. Tetapi Guru Harkrishan Sahib Maharaj tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda sakit. Sebarang keluh kesah tidak keluar dari dalam mulutnya Maharaj. Mataji kende, beta ji, tusi ja rahe ho? Guru Harkrishan Sahib Maharaj mengangguk. Kende, Mataji, waktu saya di dunia ini sudah singkat. Ma, tusi aas to niras na hoyo. Kamu jangan putus harapan kok, Ma. Fir kende, mamanya bersama Gursik yang berada di situ bertanya, siapa guru yang akan menggantikan kamu, Guru Sahib, karena kamu masih muda, tidak ada anak, tidak ada keluarga. Dan waktu itu Guru Sahib menyebutkan dua kata-kata, Baba, Bakala. Bakala itu adalah satu tempat di Punjab, dan Baba itu adalah rishtedar yang bersifat pakciknya, uncle-nya itu yang akan berada di tempat yang namanya Bakala. Dia akan menjadi guru. Dan dengan segera Gursik menyiapkan Nariel. Maharaj melakukan perkarma dengan tangannya selama 3 kali. Dan Maharaj habis itu bilang, Jotnya Guru Nanak sudah sekarang pindah ke Baba Bakala. Dan dengan kata-kata itu, Guru Sahib kembali ke Sachkhand. Satsangjiyo, kisah hidup Guru Harkrishan Sahib Maharaj di dunia ini tidak begitu panjang karena jumlah tempoh Guru Sahib menghabiskan waktu di dunia ini adalah lebih kurang 7 tahun, sekitar 8 bulan seperti. In 7 years of his life, Maharaj spent on earth. Guru Sahib berada di atas Gurta Gadi sebagai guru selama 2 tahun lebih. Tidak lama sekali. Satsangjiyo, sebagai penutup kata kita pada malam ini, saya cuma pengen sharing sedikit ini. Setiap kali saya membaca media sosial, dimanapun, ataupun mendengar kata daripada beberapa wir-wir percarik saya yang lain, kadang saya merasa ada daripada kita yang berusaha untuk menghapuskan syarda di kalangan sangat. Kita mempersoalkan segala yang dilakukan oleh Guru Sahib. Mungkin nahi, ni ho sakda, ini tidak mungkin, itu tidak mungkin. Satsangji, ada suatu buku yang ditulis oleh seorang dokter Bhagwant Singh Dilavri. डॉक्टर भगवंत सिंह ने एक किताब लिखी है, ऐसे गुर को बल बल जाइए, नामा bukunya. Satsangjiyo, after this we are going to end the katha. Jadi ayo kita mendengar message daripada cerita sebenar yang terjadi kepada Dr. Bhagwant Singh ini, dan kita fatih habis itu. Dr. Bhagwant Singh bekerja di Paris, in France, in Paris. Dia bekerja sebagai seorang karyawan di dalam embassy-nya India di situ.
Tapi setelah waktu kantor, after 5 p.m., karena dia merupakan seorang dokter, dia volunteer di rumah sakit di situ, menolong pesakit-pesakit di situ. Tetapi apa yang terjadi setelah sekian lama rutinitasnya seperti itu, dia mulai merasa minder, merasa depresi. He fell into depression. Dia sudah mulai memikirkan gimana caranya dia bisa menghabiskan hidupnya. Dia pengen bunuh diri karena begitu hebat rasa depresinya itu. Dan waktu itu istrinya mulai rasa prihatin, merasai bimbang, khawatir akan keadaannya dia, membawa dia kembali ke India dan berusaha untuk mengobati si dokter ini. Dimag de ilaj karan pe lag paye. Si duta besar di embassy-nya yang berada di Perancis itu juga memberikan izin untuk dia pulang untuk melakukan rawatan di India karena dianggap mindanya sekarang sudah tidak stabil untuk bekerja. Suatu malam saat Sanggajio, what happens is that istrinya Dr. Bhagwan Singh ini membawa Dr. Bhagwan Singh untuk Rans by Kirtan di Bangla Sahib. Dhyan nal suneo. Ini bukan cerita lama zamannya Guru Sahib kok. Ini adalah cerita modern yang terjadi tidak lama sebelum ini. Jado mereka ke Bangla Sahib untuk acara Rans by itu, pertama kalinya Dr. Bhagwan Singh menulis di dalam kitab bukunya itu bahwa malam itu suatu yang luar biasa terjadi kepada dirinya dan dia mendapat kehidupan yang baru. What happens to Dr. Bhagwan Singh? Dr. Bhagwan Singh bercerita bahwa dia lagi duduk di dalam sanggat mendengar kirtannya Gurbani yang dinyanyikan, dan ketika malam semakin lewat, dia tidak ada rasa untuk pulang karena dirinya begitu depres. Dan dia mulai berpikir bahwa minggu yang dia ke Gurdwara itu, dia pengen menghabiskan hidupnya. Dia sudah sangat putus asa, sudah mau mendekati untuk menghabiskan hidupnya. Dia mau mengambil keputusan itu. Tetapi karena dia ke Gurdwara Sahib, dia duduk di situ mendengar kirtan. Sat Sangat Ji likhde ne, Rans by Kirtan de Dauran, ketika kirtan lagi berlangsung di dalam derbar, dia merasa tiba-tiba ada seseorang yang memegang dirinya. Ini terjadi di dalam Bangla Sahib. इंज महसूस होया कि किसी ने शरीर दे नाल स्पष्ट kita. Dan ketika dia merasakan pegangan itu, dia bilang dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi di dalam badannya itu dia merasakan seperti ada arus listrik yang mengalir. He felt a huge wave of energy in his body, dan energi itu mengalir ke atas ke bawah. Dan dia merasa anand yang begitu luar biasa sekali ketika mendengar kirtan, dan rasanya itu dalam penulisannya katanya dia tidak bisa menggambarkan rasa itu. Saat Sanggajio ketika dia membuka matanya, ternyata jamnya sudah menunjukkan Rans by sudah selesai sepanjang malam. Dia mulai menangis. Kende apni kitab vich likhe kende mainu Guru Harkrishan Sahib Maharaj ji ne bachaya. Saya diselamatkan oleh Guru Harkrishan Sahib Maharaj pada saat saya sudah hilang segala jenis harapan untuk mau tetap hidup. Pada saat saya pengen menghabiskan hidup saya, membunuh diri saya, Guru Sahib datang kepada saya ketika itu dan menunjukkan bahwa anakku, kamu tidak sendirian kok. Dia menulis saat Sanggajji katanya ketika dia mengalami rasa ini, dari dalam dirinya dia mendengar suara, "Hei Gursikha, hala tujuh hidup kamu itu adalah lain, bukan ini kok." Dan dia tidak tahu kenapa dia bisa mendengar itu. Tetapi apa yang dia tahu, habis Rans by dia pulang ke rumah kehidupannya itu berubah. Dia mulai aktif kembali melakukan kerja. Dia mendirikan suatu center untuk pesakit-pesakit kusta.
dan dia aktif sekali menolong anak-anak kecil yang mendapat penyakit kusta. Sampai sekarang jika Anda ke pusat jagaan kustanya dia itu, anak-anak kecil yang berada di situ yang sudah sembuh dari kusta, mereka diajar kirtan, dan jika Anda melawat anak-anak situ, mereka akan bertanya, "Wahai Guruji, adakah kamu sudah ke Bangla Sahib dan Mathadik di sana dulu?" Dan jika Anda bilang tidak, mereka akan menyuruh Anda ke Bangla Sahib dan mendapatkan Ashirwad, mendapatkan diberkati oleh Guru Harkrishan Sahib Maharaj terlebih dahulu, dan ngomongan mereka adalah, "Sanu saryanu Guru Harkrishan Sahib Maharaj ne thik kita." Kami semua disembuhkan oleh Guru Harkrishan Sahib Maharaj. साथ संगत जियो, terakhir मेरी यही बेनती है, हाथ जोड़ के, jangan pernah biar rasa sayang, rasa cinta, rasa syarda Anda untuk Guru Sahib itu dipagari oleh rasa ketakutan. Buanglah pagar ketakutan itu. Rasa tidak yakin itu buang. Segala yang berada di dalam ini haruslah Anda serahkan kepada Guru Sahib. Jika Guru Harkrishan Sahib Maharaj bisa memberkati orang yang tidak bisa ngomong dan dengar, apakah dia tidak akan memberkati Guru Sikhnya sendiri yang berusaha bangun Amritwela setiap hari? Jika Guru Sahib bisa memberkati Brahmin yang ditimpa penyakit kusta itu, apakah dia tidak akan memberkati Guru Sikh yang berdiri di depannya pada Amritwela dan bikin ardas, "Hey Guru Harkrishan Sahib Maharaj, ampunkan segala kesalahan saya." ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ raya semai. Guru saya itu adalah sekarang dan sentiasa, dan dia akan mendengar dan melakukan kripa kepada kita sama seperti sebelum-sebelum ini. Sampai di situ perbicaraan kita untuk malam ini. Saya mohon maaf karena waktunya terlebih. Saat Sengajiyo, Guru Sahib kripakan, semoga apa yang kita diskusi pada malam ini bisa bermanfaatkan kepada diri Anda dan saya. Guru Sahib kripakan, tolong lakukan ardas kepada Guru Sahib, segala apa yang saya sharing bersama kalian itu saya praktekin di dalam diri saya sendiri. और उपदेश है आप ना करे वाले काम तो महाराज बचा के रखन ते गुरु सिखां दी सदा चरण धूरी बख्श के महाराज अपने सेवकां दी लाज रखन. Sampai di sini saya Sengajiyo, Tan Guru Harkrishan Sahib Maharaj. Ingatlah Maharaj, setiap kali Anda ditimpa kesusahan ataupun kesenangan, Sri Harkrishan te aye जिस डिठे सब दुख जाए. आओ गुरु फतेह प्रवान करिए. साध संगत जियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.